Dia adalah orang yang kalau bangun selalu diajak maksiat. Kalau enggak mau diajar atau mungkin dibully. Ya udah, tidur yang paling penting tidur itu. Tapi kalau kita kemudian puasa isinya tidur saja, itu berarti kita satu melupakan momen berdoa ketika puasa. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Alhamdulillah, ini Ustaz, jadi banyak fenomena sekarang itu, orang-orang yang berpuasa itu pokoknya ketika sahur, ikut sahur. Kemudian itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, tidur. Sampai nanti agak siang bangun. Terus nanti sholat lagi, tidur lagi. Bagaimana sih untuk seperti itu dalam sudut pandang apakah dapat pahala seperti itu orang mager? Iya. Dapat pahala orang mager pas puasa itu dengan catatan magernya untuk menghindari kemaksiatan, magernya untuk menghindari daripada kemadharatan dan hal-hal yang bisa menurunkan pahala puasa bahkan membatalkan puasa itu sendiri. Contoh. Dia adalah orang yang kalau bangun selalu diajak maksiat. Kalau enggak mau diajar atau mungkin dibully. Ya udah, tidur yang paling penting tidur itu. Tuh. Tapi kalau kita kemudian puasa isinya tidur saja, itu berarti kita satu melupakan momen berdoa ketika puasa. Melupakan momen di saat kita berpuasa itu sesungguhnya kita harus produktif. Nah, boleh mager asal Anda sudah cukup semuanya. Ya, magernya itu ibadah tidur itu boleh karena sudah cukup. Tapi masalahnya kalau ibadah kemudian nggak cukup karena nggak kerja, nah ini jadi masalah. Nah, oleh karena itu, apakah mager itu termasuk dosa? Enggak, ketika memang magernya diperlukan. Memang kadang-kadang kita harus mager. Sabtu Minggu kadang-kadang untuk pemulihan ya mager. Saya termasuk kalau hari Ahad saya nggak ada agenda, saya gunakan mager. Tapi magernya ya tidak langsung habis sahur tidur. Ya kita ke masjid dulu, kita ikuti subuhan, kalau ada jadwal kita ngisi ceramah dulu. Nah, kebetulan saya menyajikan besok, nggak tahu kita apa ini, kalau tahun kemarin Al-Hikam kita sajikan, mungkin tahun ini juga masih Al-Hikam di Masjid Samara, itu setiap subuh insya Allah. Nah, itu biasanya habis selesai ritual, agenda, hari libur ya nggak ada aktivitas kan, ya tidur, tapi tidurnya juga tidak sampai dengan siang banget. Wah, kalau kita tidur dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang itu namanya sakit, Mas. Di badan gak enak semua. Yang enak itu ternyata tidur itu ler. Pas puasa itu betul-betul ler, dibangunin seger. Kayak kalau kelamaan tidur itu di sini rasanya kayak pusing gitu. Dan di badan gak enak, kadang-kadang di mulut juga merasa gak enak gitu kan. Itulah orang kalau suka tidur di bulan Ramadan. Tapi kalau nawaitunya tidurnya untuk agar nanti malam itu full tarweh, tahajud, hajat, witir, ngaji, wirid, dzikir, doa, itikaf, sahur, subuh. Nah itu bolehlah diganti. Waktu malam untuk pagi, waktu pagi untuk malam istilahnya itu monggo. Kalau sudah nggak ada tanggungan secara finansial, sudah free merdeka, semuanya udah tercukupi, tinggal ngibadah, tidur. Wong tidur juga benar ibadah, nggak ada masalah. Asal sekali lagi itu untuk menghindari kemaksiatan, daripada maksiat, daripada diajak aneh-aneh, lebih baik tidur itu benar. Tapi kalau itu berlaku bagi orang ya tarawih ya enggak, puasa ya seperti itu doang, ngaji ya enggak, kok tidak tidur. Nah itu baru kena pasalnya, nggak boleh. Itu namanya orang yang mager, tapi mager yang keliru. Jadi kita itu perlu mager juga. Mager kalau diajak gibah tangganya, mager kalau diajak maksiat itu mager enggak usah. Ya di rumah aja, itu betul. Mager yang betul boleh. Begitu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diberikan lancar dan hari selanjutnya dan semua ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.